Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPS dengan materi masa praaksara. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Ilustrasi gambar seperti berikut. Berdasarkan perkembangan kehidupan, masa praaksara dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat, masa perundagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kehidupan ekonomi pada masa ini, kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian atau tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari alam sekitar. Kehidupan sosial pada masa ini, hidup tidak menetap atau berpindah-pindah atau yang juga yang dikenal dengan istilah nomaden. Mencari tempat yang ada air dan sering dilalui binatang buruan. Tinggal di tepi pantai karena bisa mencari kerang dan binatang laut. Yang berikutnya, hidup berkelompok. Laki-laki berburu sedangkan perempuan mengumpulkan tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Kehidupan budaya pada masa ini, alat-alat masih sederhana, terbuat dari batu, tulang, dan kayu yang masih kasar. Alat bantu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetap, kapak genggam. Alat serpih terdiri dari pisau, peraut, gurdi, mata panah untuk menguliti umbi-umbian, dan alat-alat yang ditemukan dari tulang dan kayu. Ini merupakan contoh kapak genggam. Masa berikutnya, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kehidupan ekonomi pada masa ini semakin berkembang. Masyarakat atau manusia sudah mulai mengenal cara bercocok tanam dengan sederhana, yaitu dengan cara sistem berladang. Setelah kesuburan tanah berkurang, maka mereka berpindah ke tempat lain. Dan juga pada masa ini manusia mulai memelihara binatang. Pada masa ini ditemukan tumpukan kerang yang sudah membatu. Tumpukan kerang ini ditemukan di sekitar pantai yang dikenal dengan nama Kecokkenmodinger. Kehidupan sosial. Pada masa ini, kehidupan sosial pada masyarakat yaitu adalah hidup berkelompok dan tinggal dalam gua, di lereng bukit maupun di dekat mata air. Dalam gua ini ditemukan banyak lukisan-lukisan atau gambar-gambar di dinding-dinding gua. Tinggal dalam gua pada masa ini dikenal dengan nama Abrisaurus. Kehidupan budaya. Ketika tinggal di gua, mereka melukis sesuatu di dinding gua dengan cara menggores atau memberi warna merah, hitam, putih berbentuk gambar tangan, binatang, atau bentuk-bentuk lainnya. Alat-alat pada masa ini sudah mulai dihaluskan. Berikutnya, masa bercocok tanam. Kehidupan ekonomi pada masa ini sudah sangat berkembang lebih pesat. Pada masa ini, manusia sudah mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan, yaitu dengan cara bercocok tanam. Perhatikan gambar ilustrasinya. Dan juga pada masa ini, masyarakat juga sudah memelihara binatang. Ada yang diternak, ada juga yang membantu dalam perburuan. Kemudian pada masa ini juga masyarakat diperkirakan sudah mengenal barter atau tukar-menukar barang. Kehidupan sosial. Pada masa bercocok tanam, kehidupan sosial masyarakat sudah menetap atau dikenal dengan nama sedenter, secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Hal ini dimungkinkan karena pada masa ini masyarakat sudah mampu untuk mengolah lahan,
untuk memanfaatkan alam atau untuk bercocok tanam. Tempat tinggal sederhana yang didiami beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Kepala kampung ini dipilih yaitu dari orang yang paling tua dan juga paling berwibawa. Berikutnya, pada masa ini juga ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki membabat hutan, menyiapkan ladang, membangun rumah atau perahu, yang perempuan menabur benih dan merawat rumah. Pada masa bercocok tanam, alat-alat sudah dihaluskan dan juga sudah ada yang diberi gagang. Contohnya ada kapak persegi yang bentuknya seperti ini, ada juga kapak lonjong, ini, ada gerabah, alat pemukul kulit kayu. Bahkan pada masa ini sudah ada perhiasan yang berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Pada masa bercocok tanam, kehidupan masyarakat sudah mengenal kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Pada masa ini, masyarakat juga sudah mewujudkan kepercayaan mereka dengan cara mendirikan bangunan-bangunan besar. Masa perundagian. Pada masa perundagian, masyarakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, namun juga meningkatkan kesejahteraan. Hasil pertanian tidak hanya untuk dikonsumsi pada saat itu, melainkan sudah disimpan ketika masa kemarau atau ketika musim kemarau. Pada masa ini, peternakan semakin beragam. Sudah ada yang memelihara kuda maupun unggas. Kemudian, perdagangan pada masa ini bersifat barter. Kehidupan sosial. Pada masa undagi merupakan satu masa di mana masyarakatnya sudah memiliki keahlian-keahlian khusus. Pada masa undagi, kehidupan sosial sudah menetap di kampung besar dan teratur. Masyarakat sudah beragam. Ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, pengrajin, dan lain sebagainya. Bisa perhatikan contoh gambar berikut ini. Ini ada yang sedang membuat alat, ini sama yang membuat alat. Ini juga ada yang seorang pemburu, ada pula yang sedang memasak, ada seorang petani, dan seterusnya. Kehidupan budaya pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat peralatan dan perkakas. Alat-alat pada masa ini dibuat dari logam yang difungsikan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, bahkan perhiasan dan perlengkapan upacara serta pemujaan. Kepercayaan animisme dan dinamisme terus berkembang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda peninggalan berupa alat-alat perlengkapan upacara atau alat-alat untuk menyembah nenek moyang. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal kesenian atau lukisan, seni patung, seni bangunan, serta arca. Ini merupakan contoh dari kapak corong yang terbuat dari logam pada masa perundagian. Yang ini merupakan contoh moko pada masa perundagian. Nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia. Yang pertama, pada masa praaksara Indonesia sudah mengenal nilai religius, yaitu dengan menganut animisme dan dinamisme, kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Berikutnya, ada nilai gotong royong, berkelompok, dan ada pembagian tugas, bahkan dalam membangun bangunan-bangunan besar. Contohnya, ada dalam gambar ini contoh menhir, ada pula pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ada juga dolmen, ada kemudian berundak. Bangunan-bangunan tersebut tidak mungkin dibangun oleh satu orang, pasti dibangun oleh beberapa orang secara berkelompok. Nilai musyawarah. Nilai musyawarah ini dapat dilihat pada dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberi keputusan. Kemudian ada nilai keadilan. Nilai keadilan ini dapat dilihat dari pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya,
ada tradisi bercocok tanam. Tradisi ini semakin berkembang pada masa bercocok tanam dan juga masa perundagian. Masyarakat sudah mengenal bagaimana cara mengolah lahan, membuat ladang, atau menanam umbi-umbian. Kemudian, tak lupa pula, pada masa ini sudah dikenal tradisi bahari atau maritim yang dibuktikan dengan ditemukannya perahu berjadik. Pada masa ini, manusia sudah tidak lagi berada pada satu pulau, melainkan mereka sudah bisa berkeliling ke Indonesia untuk mencari tempat-tempat yang subur ataupun tempat-tempat yang memiliki kesuburan dan banyak hewan buruan. Berikut yang dapat Bapak sampaikan kesimpulannya bahwa pada masa tersebut manusia semakin berkembang dari zaman ke zaman. Ketika perkembangan ke zaman berikutnya, tidak berarti kebudayaan pada zaman sebelumnya ditinggalkan. Contohnya, ketika zaman perundagian atau masa perundagian, masyarakat sudah mengenal alat-alat yang terbuat dari logam. Namun bukan berarti alat-alat yang terbuat dari batu tidak digunakan. Alat tersebut masih digunakan. Bapak cukupkan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat belajar. Sampai berjumpa lagi pada video IPS berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.